Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap buku Keterampilan Membaca karya Sri Sudaryati dan rekan-rekannya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raya Ghadiza Hadi dengan NIM 052 dan juga teman saya Anabila Zahrani dengan NIM 055, Indah Rahmawati dengan NIM 056 dan juga Radita Ayu Meilani dengan NIM 057. Buku Keterampilan Membaca karya Sri Sudaryati dan rekan-rekannya membahas tentang berbagai aspek tentang keterampilan membaca, termasuk bagaimana konsep membaca kritis. Membaca kritis sendiri adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan juga merefleksasikan isi bacaan secara mendalam. Dalam buku ini juga penulis itu menekankan tentang keterampilan membaca kritis untuk memahami teks secara lebih komprehensif dan mengembangkan kemampuan berpikir analitis. Selanjutnya merupakan definisi membaca kritis. Membaca kritis didefinisikan sebagai proses membaca yang melibatkan penerapan berpikir kritis terhadap teks. Jadi, membaca kritis tidak hanya kegiatan membaca saja, namun kita harus melibatkan penerapan berpikir kritis terhadap suatu teks yang sudah kita baca. Hal ini mencakup kemampuan analisis, sintetis, dan evaluasi untuk memahami makna yang tersurat maupun tersirat dalam bacaan. Pembaca dituntut untuk tidak hanya memahami informasi yang disajikan, tetapi juga menilai keakuratan, relevansi, dan bias yang mungkin ada di dalam teks. Jadi ketika kita membaca kritis ini, kita bisa mengevaluasi, bisa memahami makna yang tersurat maupun tersirat, kemudian kita juga bisa menilai apakah teks ini relevan atau tidak. Dalam buku Keterampilan Membaca karya Sri Sudaryati dan kawan-kawan, terdapat beberapa tujuan, yaitu pertama, memahami makna mendalam, menggali makna yang lebih dalam dari teks termasuk maksud penulis yang mungkin tidak secara eksplisit disampaikan. Kedua, mengevaluasi informasi, menilai keandalan dan validitas informasi yang disajikan dalam teks. Dan yang ketiga, mengidentifikasi bias, mendeteksi adanya bias atau sudut pandang tertentu yang mempengaruhi penyajian informasi. Dalam buku Keterampilan Membaca karya Sri Sudaryati dan kawan-kawan, terdapat konteks sosial dan politik, di mana di dalamnya terdapat pentingnya literasi, tantangan literasi, dan juga kebijakan pendidikan. Buku ini ditulis dalam konteks pentingan literasi di era modern, di mana akses informasi dan teknologi semakin meningkat. Buku ini juga menyinggung tentang tantangan literasi, seperti perkembangan teknologi yang memengaruhi kebiasaan pembaca dan kurangnya minat baca di masyarakat. Buku ini juga membahas tentang metode pembelajaran membaca yang efektif, menunjukkan bahwa penulis menyadari peran penting pendidikan dalam meningkatkan kemampuan membaca. Selanjutnya, Nah, dari analisis kelompok kami dapat kami temukan tema dan ideologi yang ada dalam buku ini, yaitu yang pertama itu tentang pentingnya kemampuan membaca. Jadi di buku ini itu dengan tegas menyatakan bahwa pentingnya kemampuan membaca sebagai keterampilan fundamental yang harus dimiliki semua orang, gitu ya. Terus yang kedua yaitu pengembangan potensi. Nah, buku ini juga menekankan tentang pentingnya pengembangan potensi membaca baik dari aspek internal maupun eksternal. Yang ketiga, membangun masyarakat yang literasi. Maksudnya itu, jadi di buku ini itu menunjukkan ideologi yang kuat tentang pentingnya membangun masyarakat yang literat, yang mampu mengakses dan juga memahami dan mengelola informasi secara jelas. Seperti itu. Selanjutnya yaitu representasi dan bias. Sebelumnya, representasi dan bias itu merupakan kecenderungan si penulis untuk menyimpulkan suatu topik sesuai dengan pendapatnya. Jadi, dalam buku ini fokus pada faktor-faktor. Buku ini fokus pada faktor-faktor pembahasan yang mempengaruhi kemampuan membaca, namun tidak memberikan analisis yang mendalam tentang solusi konkret untuk mengatasi masalah literasi. Jadi, buku ini tuh hanya berisi faktor-faktornya saja, tapi kayak solusinya, kemudian cara mengatasi masalahnya itu tidak diberikan.
Yang kedua, yaitu minimnya perspektif buku. Buku ini tidak memberikan perspektif dari para pembaca, guru, atau orang tua tentang pengalaman membaca dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi, buku ini hanya berisi perspektif dari si penulis. Penulis tidak memberikan perspektif dari misal orang lain, dari pembaca, dari guru, atau orang yang lain tentang membaca kritis ini dan juga tentang tantangan yang mereka hadapi. Yang ketiga yaitu minimnya analisis kritis. Jadi buku ini lebih bersifat deskriptif dan tidak memberikan analisis kritis tentang efektivitas metode membaca yang dibahas. Jadi di dalam buku ini hanya memberikan deskripsi umum saja, tidak sampai menganalisis secara kritis tentang metode membaca yang dibahas. Dalam buku Keterampilan Membaca karya Sri Sudaryati dan kawan-kawan juga terdapat analisis bahasa dan gaya. Yang pertama, bahasa formal. Buku ini menggunakan bahasa yang formal dan akademis. Yang kedua, fokus pada deskripsi. Buku ini fokus pada deskripsi dan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, dengan sedikit contoh konkret tentang implementasi metode membaca. Dan yang ketiga, minimnya kutipan. Buku ini tidak menyertakan banyak kutipan dari sumber lain, seperti penelitian sebelumnya atau pendapat para ahli yang dapat memperkuat argumentasi. Dalam buku Keterampilan Membaca karya Sri Sudaryati dan kawan-kawan juga adanya komponen membaca kritis. Yang pertama ada interpretasi, yaitu kemampuan memahami dan menafsirkan makna teks. Yang kedua adanya analisis, kemampuan memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur dan hubungan antar bagian. Yang ketiga ada evaluasi, kemampuan menilai kualitas dan kredibilitas informasi serta argumen yang disajikan. Yang keempat ada inferensi, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia. Lalu yang kelima ada eksplanasi, yaitu kemampuan menjelaskan kembali informasi atau konsep dengan kata-kata sendiri. Dan yang terakhir ada regulasi diri, yaitu kemampuan mengawasi dan mengendalikan proses berpikir sendiri selama membaca. Selanjutnya. Selanjutnya adalah penerapan dalam pembelajaran. Jadi, buku ini menekankan pentingnya mengintegrasikan latihan membaca kritis dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir analisis siswa. Jadi, buku ini bisa digunakan sebagai panduan atau acuan karena buku ini menekankan bahwa membaca kritis itu sangat penting untuk dilakukan pada pembelajaran agar bisa meningkatkan kemampuan berpikir analisis siswa. Nah, dalam buku ini juga tersaji beberapa strategi yang dapat dilakukan. Strategi tersebut diantaranya ada diskusi kelompok, analisis teks, dan penggunaan pertanyaan pemandu yang mendorong siswa berpikir kritis. Jadi, strategi ini dapat diterapkan dalam pembelajaran agar para siswa itu bisa berlatih membaca kritis dan siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir analisisnya. Dari semua penjelasan teman-teman dan juga saya, terdapat kesimpulan yaitu analisis membaca kritis dalam buku Keterampilan Membaca karya Sri Sudaryati dan kawan-kawan. Di mana di sini menyoroti pentingnya keterampilan ini dalam memahami teks secara mendalam dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan menerapkan strategi membaca kritis, pembaca dapat menjadi lebih reflektif dan evaluatif terhadap informasi yang mereka terima, sehingga mampu membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang komprehensif. Disitulah semua penjelasan-penjelasan dalam buku Keterampilan Membaca karya Sri Sudaryati dan kawan-kawan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3, tentang analisis buku Keterampilan Membaca karya Sri Sudaryati dan rekan-rekannya. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidaklengkapan dari materi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.